selamat datang di acara Bantai, Bacotan Santai. Acara yang membahas tentang cerita dan pengalaman-pengalaman mistis yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Gitu nggak sih? Kok ini kan mau acara serem nih? Kok openingnya gitu sih? Harusnya yang serem dong. Ini harus acara jangan sampai reputasi kita gagal nih. Episode pertama nih bos. Ulang dah tuh. Iya dong, ulang dong. Dari awal? Iyalah. Oke ya, standby semua lagi ya. Yuk. Yo, kamera, Rolling. action. Selamat datang di acara Bantai, Bacotan Santai. Acara yang membahas tentang cerita dan pengalaman-pengalaman mistis yang mungkin saja terjadi di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menyajikan sebuah cerita yang berjudul Mahasiswa Pemburu Wangsit. Seorang mahasiswa yang berasal dari kota besar di Provinsi Banten ingin mencari jati diri dengan memburu wangsit. Namun dengan cara yang salah, suatu ketika ia dimintai tolong oleh temannya untuk dicarikan orang pintar. Akhirnya ia pun pergi ke suatu tempat. Permasalahan silih datang berganti. Apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana ia menyelesaikan permasalahannya? Saksikan selengkapnya di acara Bantai, Bacotan Santai. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang akan berbagi cerita mistisnya. Berikut kita perkenalkan Bung Edward. Apa kabar Bung? Sehat. Alhamdulillah ya. Iya nih. Itu kejadian tadi tuh sekitar tahun berapa sih? Kisaran pas kuliah itu 2009-an lah. 2009 ya. Oh berarti ini bukan mahasiswa nih sekarang nih? Ya masa masih begini modelnya? Jadi gimana sih nih nyari narasumber nih? Coba ini mahasiswa bukan nih? Nggak cuman ini kan ceritanya dia mau ngedongengin zaman dia kuliah. Oh, berarti harusnya ceritanya mahasiswa zaman dulu gitu ya? Ini siapa sih yang bikin judul? Mahasiswa Pemburu Wangsit. Tapi bener lu, serius lu, waktu itu lu emang nyari wangsit ya? Iya, gimana ya? Semacam kayak penasaran aja. Bukan, maksudnya kalau dunia mahasiswa itu kan dunia rasional gitu kan, mahasiswa itu kaum intelektual gitu. Kok lu sampai kepikiran nyari wangsit gitu loh? Bukan. Gimana awalnya sih? Awalnya sih begini. Kan gua kuliah nih di Kota Besar lah, Ya. dibilang ya. Iya. Asumsi orang itu, walaupun gua orang Banten lah ya. Sebenarnya sih orang kayak gua orang Tangerang. Ya. Cuman kayaknya dipukul rata aja nih orang-orang. Tangerang Banten juga men. Iya, maksudnya kan orang Banten pikirnya orang sakti aja ya. Iya. Boro bisa terbang kali gue Menurut ya. orang-orang Menurut begitu. orang-orang. Padahal gak semua ya. Enggak semuanya. Berarti antum nggak sakti nih awalnya ya? Boro-boro sakti. Kalau sakti gue terbang sekarang ini. Karena alias sakti. Iya, jadi awalnya gimana tuh lu sampai nyari, emang lu seserius itu masalah lu? Emang lu nggak ada yang apa sih? Menyemangati. Nah itu, sampai sejauh itu lu putus asa sampai nyari wangsit gitu? Enggak, awalnya sih gue gini. Gue tuh udah lama nih nggak main. Main kemana nih? Ke rumah teman gue. Nggak main ke rumah teman gue, tiba-tiba gue main nih ke rumah teman. Nah pada saat itu orang tuanya tuh curhat lah ya. Temen lu cewek apa cowok? Cewek. Pantes main. Ada berarti, ada maksud. Yoi. Ada maksud. Nggak semata-mata. Ini kameramennya. Iya. Ampun. Repot lo kadang-kadang lo. Terus gimana tuh? Nih, gue kan main nih Iya. ke rumah teman kan. Dan gue juga kan bukan keluarga, bukan apapun itu. Cuman dia cerita, Iya. itu kan masalah keluarga ya. Iya. Gue masuk ke ranah itu kayaknya nggak pantas lah menurut gue mah. Maksudnya kan kecuali gue dari keluarga tersebut, Iya. entah saudara apa. Ini kan gue sebagai teman aja. Tiba-tiba dia cerita aja gitu. Cerita apa tuh? Cerita awalnya sih dia masalah rumah tangga. Kok ceritanya malu itu rumah tangga? Ntar dulu. Masalahnya bukan. Berarti ini
zaman lu mahasiswa, lu nyari wangsit, tapi permasalahannya bukan permasalahan kuliah. Bukan. Permasalahannya adalah permasalahan keluarga dan lu bukan bagian dari keluarga itu. Bukan. Dan gua pun belum nikah juga kan. Mana ngerti gua tentang rumah tangga. Luar bioskop. Luar bioskop, men. Terus gimana tuh? Nah, dia cerita lah semuanya nih kan dari orang tuanya. Iya. Orang tua cewek ya. Iya. Jadi orang tuanya cewek cerita dari A sampai Z. Dan gua pun kaget lah. Maksudnya kan kok sampai segininya. Iya. Cuman temen gua ini yang cewek pikirannya gua itu ngerti dengan dunia Klinik. nah itu. Cuman kan mana gua ngerti. Nah gua posisinya di kuliah, ngapain sih gua yang begitu-begituan. Tapi orang taunya lu orang Banten, men. Iya, nggak selamanya orang Banten itu kan ngerti kayak gitu. Itulah masalahnya. Jadi ini buat netizen semuanya, seluruh dunia, nggak semua orang Banten tuh sakti. Ya, contohnya kayak kita ini malah ngomongin. Ya, lanjut. Biasanya kalau orang sakti gondrong. Oh gitu ya? Iya, biasanya gondrong. Belum aja ketemu sama Gondrong, pembantu gua. Cincinnya dua, batunya gede-gede. Ah, kayak gini nih. Iya, itu dia. Luar bioskop. Jadi temen lu punya masalah sama keluarga, sama orang tua, sama suami, sama siapa? Jadi posisinya temen gua ini kan cewek. Nah dia tuh orang tuanya kan cewek nih. Emang orang tuanya cewek ya? Ya, orang tuanya si cewek. Nah orang tuanya si cewek ini cerita lah masalah rumah tangga. Dan gua pun nggak ngerti, maksudnya gua belum kerana situ lah. Ya. Mahasiswa ngapain sih mikirin tentang rumah tangga? Orang rumah tangga orang lagi. Itu iyalah posisinya gua lagi mencari cita-cita kan. Masih mencari cita-cita, men. Padahal mengajar cintanya Yo, maksudnya. iya. Cita-citanya itu maksudnya. ya namanya orang kuliah ya. Iya, maksudnya apaan sih gua nih mau ngebantuin ke ranah, tapi gue juga ada niatan sih, bukan niatan ya. Kayaknya dipikir-pikir kasihan juga ngeliat kayak gini kan. Maksudnya mungkin dari pikiran, takutnya kan dari si anak perempuan takutnya jadi broken home. Tapi kan gue nggak tahu. Nah, habis itu kan dia udah cerita semuanya orang tuanya. Ntar dulu nih gua, ada HP belum mati. Bunyi handphonenya. Coba saya coba kameramen. Aduh, tim kreatif gimana sih? Aduh. Nah, nih gua jadi apa namanya, ceritanya belum ada merindingnya ya, tapi nggak merinding. Ya maksudnya masih awalan ya. Jadi langsung dijatuhin, boy. Ini acara baru launching ini. Jangan jatuhin dulu apa? Kalau ibarat itu mah foreplay dulu. Yo. Kok foreplay ya? nggak ngerti gue juga. Kameramen. Oke, lanjut. Oke, cut. Tit, kayak gitu. Nih langsung ya, gue ceritain ya. Nah, udah gue cerita, dia udah cerita lah dari A sampai Z. Nah, pada saat itu hampir seminggu kemudian lah. Seminggu kemudian gue nyari tahu di mana tempat yang untuk nyembuhin gitulah. Bukan nyembuhin sih, maksudnya biar rumah tangga si teman gue ini langgeng gitu kan. Nah, gue berangkat pada saat itu 4 orang. 4 orang. Gue bawa kendaraan situ, nggak bawa delman. Lucu. Nggak penting banget. Iya, penting sumpah. Jadi aku nggak ngerti dah. Nih, gue bawa kendaraan. Gue kendaraan menuju suatu tempat, emang adanya di daerah di satu tempat lah ya. Dan itu ya lumayan lah. Pedalaman gitu. Pedalaman banget lah. Dibuat pedalaman, nyari warung, nyari apapun kayaknya sulit banget. Sinyal pun susah banget. Pokoknya mah di sana itu mau ngapa-ngapain susah lah. Cuman kan niat baik gua kan ya namanya mau ngebantu, siapa tahu kan berjalan dengan lancar. Dari perjalanan itu rintangannya banyak banget. Jalan panjang, rintangan banyak, perjalanan menuju Kuleyen ini, bro. Pencarian kitab suci. Bener nih? Iya. Gue berangkat, udah ngelewatin jalanan gelap banget. Bukan gelap sih, pada saat itu gue masih siang. Hattori banget lah ya, ninja Hattori banget gitu. Mendaki gunung, melewati lembah. Oke, itu bagian nggak penting ya.
Nah, gue berangkat, gue berempat. Itu sih tempatnya sih emang bener-bener kayak di pedalaman. Dan gue pun nggak tahu sih awalnya. Cuman gue dari 4 orang itu ada satu temen gue emang ada yang ngerti tentang hal-hal yang begitulah ya. Ya. Nah, gue berangkat ke situ. Lu nyari apa men ke situ maksudnya? Nyari orang pintar. Kalau mahasiswa nyari orang pintar nggak usah jauh-jauh di kampus. Iya, harusnya kan. Iya, bayangin gua kan begitu ya. Cuman namanya ini mahasiswa nyari wangsit kan, bingung juga. Kan emang dia penjurusannya itu kali. Jurusan perwangsitan. Nah, ya? iya. Nggak ada kuliah jurusan perwangsitan, nggak ada. Iya, kalau siapa tahu lu kuliahnya bareng sama Harry Potter ya kan. Aduh, kameramen. lanjut. Nah, nyari orang pintar. Nyari orang pintar, pokoknya nih dalam perjalanan emang rintangannya banyak banget. Banyak rintangannya, banyak kejadian yang benar-benar kita tuh yang tak terduga. Di luar akal. Di luar akal lah kita kan. Mungkin itu dalam perjalanan takutnya. Gue sih mikirnya antara positif dan negatif. Takutnya kan yang gua obatin ini takutnya kan maksudnya kayak ada orang pintar sama orang pintar kayak ngadu gitu. Ngadu ilmu. Gitu. Memang itunya pakai apa namanya? Pakai backupan dari orang pintar juga. Iya, kemungkinan sih dalam cerita itu orang tua ceweknya itu gimana ya? Dia pun kayaknya ditantang itu. Ditantang gimana nih? Ditantang sama si pelakor lah ya. Oh, pelakor. Si pelakor itu. Jelas ya, permasalahannya adalah Pelakor. Sebenarnya gue juga nggak mau nih ke ranah-ranah gitu tuh. Iya. Gue takut dosa, gue. Atau kalau dia nggak cerita, ngapain gua ngundang dia kemari ya? Iya. Cuman pada saat itu sih gue kayaknya ngeliat kayak gitu sih kejadian ini kayaknya pengen ngebantu lah. Cuman kan gue juga ngajak orang, dan gue pun nggak ngerti lah seperti itu kan. Jadi temen cewek lu ini dipelakorin, maksudnya lakinya dicuri orang gitu. Iya. Terus? Nah, udah anggaplah posisinya udah cerita itu beres. Gue berangkat menuju satu tempat, kayaknya di hutan itu. Kayak gue masuk hutan dah. Masuk hutan, jalanan sempit, kayaknya cukup untuk satu kendaraan doang. Motor, mobil lu pakai? Kan gue 4 orang. Pakai motor dong. 4 orang masih gue tumpuk 4. Ya bisa pakai motornya 2. Gimana sih? Oh, pakai mobil. Mahasiswa bukan sih? Kagak angkot. Nih gue berempat, gue berangkat menuju ke tempat orang pintar lah ya. Apalah orang ngerti lah dengan dunia seperti itu. Gue ngelewatin hutan, ngelewatin jalan-jalan sempit. Pada saat itu gue ketemu orang itu dan rumah orang pintar itu. Gue cerita lah semuanya tentang kejadian yang dirasakan sama temen gue itu. Ya. Diceritakan semuanya. Nah, anggaplah beres tuh cerita. Maksudnya kan dikasih sesajen lah, apalah. Gue pikir kan apaan sih yang begini-begini. Gue kan lagi menimba ilmu jadi mahasiswa. Temen lu nya ikut? Enggak. Lu berempat, cowok semua. Pada saat itu yang ijab kabul yang bertanggung jawab siapa di sini? Ini 4 posisinya nggak mau nih. 4-4-nya nggak mau, nggak ada yang mau tanggung jawab. Yang tanggung jawab, misalnya ada kejadian apapun itu saya mau tanggung jawab. Pada saat gua sendiri yang ijab kabul. Emang itu si orang pintarnya minta apaan? Nggak minta apa-apa, yang bertanggung jawab siapa nih? Kan si korbannya ini kan nggak ikut. Buat nerima ilmu dari si orang pintar ini. Iya, maksudnya kan kalau ada kejadian apapun itu siapa nih yang mau di semacam gimana ya? Nama gue itu ditulis di situ. Ya, nama gue ditulis itu. Akhirnya lu mau? Ya mau nggak mau, temen gue 3 orang kagak mau. Mau nggak mau. Nah, udah beres semuanya. Gue bawa benda. Ya. Bawa benda yang dia kasih sama orang pintar itu. Nah, pas gue beres, si orang pintar tuh ngomong. Gua posisinya nih di gubuk ya. Gubuk, emang masih gubuk ya, masih kayu lah. Orang di pedalaman banget sih. Nggak ada rumah. Kalau sekarang aja tembok-tembok lah ya. Ini kayak masih kayu pakai bambu.
Nah, gua keluar dari rumah itu dan si orang pintar ngomong, kalau bisa, bukan kalau bisa sih, pas lewat ke rumah saya jangan nengok 5 langkah dari rumah saya, jangan nengok ke belakang. Jangan lihat rumah itu lagi. Iya. Gua pikir apaan sih begini-beginian, gua Iya. bilang nggak masuk akal kan. Iya. Teman gua mah tetap jalan nih, gua paling belakang. Yang bertiga jalan. Di jalan. Lu paling belakang. Paling belakang. Udah 5 langkah, gua nengok dong. Apaan sih, gua coba gua nengok. Ya udah kan. Nekat men. Ya karena kan gua nggak masuk akal. Maksudnya apaan sih yang Nggak begituan? rasional lah ya. Nggak rasional lah. Udah beres tuh, gua nengok ke belakang, ya udah berangkat. Gua naik mobil semuanya berempat. Dan Pak, waktu lu nengok ke belakang apa yang lu lihat? enggak, rumah yang tadi aja. Rumah yang tadi aja, Udah, normal aja, biasa normal aja. aja. Udah gua turun ke bawah. Itu jalan kaki ya. Mobil tuh ditaruh Mobil ditaruh di bawah. di bawah. Gua jalan kaki itu ke hutan lumayan lah. Sejam, 2 jam, Nggak nyampe sih. Kisaran setengah jaman lah. setengah jaman. Berapa tahun boy setengah jaman? Iya, Enggak. Setengah jam, sekitar setengah jam, 30 menit. Oke. 30 menit. Ya. Gua turun ke bawah, beres naik ke mobil, itu turun ke bawah, itu gua kisaran jam setengah 6 Malam, sore. sore lah. Sore. Setengah 6 sore. Dalam perjalanan sih gua gelap banget lah, itu kan posisinya emang hutan, gelap. Kendaraan kayaknya gua doang dah pada saat itu. Tapi jalan raya ada. Gua mah awalnya jalan raya besar, Ya. gede lah, maksudnya luas. Pas masuk situ gua Jalan kampung. jalan kampung. Udah akan ada jalan desa. Ya. Ada jalan desa lumayan. Itu jalan sempit banget. Satu mobil lah ya. Satu mobil cukup lah. Gua turun ke bawah, pokoknya turun ke bawah, beres gua berangkat. Udah tuh, gua perasaan gua nggak ada perasaan apa-apa kan. Nah, teman gua ini berarti ngomong, cari makan dulu yuk. Yuk. Dia, bukan dulu. Oh, waktu itu. Iya, waktu itu. Gua kira nyari makan, ngajakin makan boy. Lapar berarti. Gua turun kan. Gua sih pas perjalanan, gue seingat gua ada tugu. Ada tugu itu perjalanan gua harus tugu itu kan gua belok ke kiri. Harusnya. Belok ke kiri. Nih, pas perjalanan ini gua ke kiri. Pas di tugu itu ada warung. Ya. Tapi lu ada sesuatu yang dibawain tuh sama orang pintar. Ada barang yang gua bawa ada. Apa tuh? Kayak benda yang harus dibakar. Oke, kebayang. Kebayang kan? Kebayang. Benda yang harus dibakar. Udah nih, gua turun udah arah pulang. Di pas arah pulang, gua berhenti di tempat makan karena teman-teman gue lapar, karena posisinya kan emang di sono nggak ada tempat makanan. Gue berhenti di warung. Beres di warung, harusnya gue tuh belok ke kiri. Ke kiri. Gua kayaknya kanan dah. Iya. Gua ke kanan nih. Gua arah pulang ke kanan. Udah perjalanan gue berangkat aja udah serem. Ini perjalanan gue nggak ngeh lah. Yang gue pikirin itu, ini jalan kayaknya sama dah. Waktu itu lu nggak ada pikiran apa gitu? Yakin lu jalan itu benar? Yakin jalan itu jalan arah pulang. Ya. Arah jalan pulang, udah jauh banget lah. Jauh, rumah penduduk aja kayaknya nggak ada dah. Serius lu? Bener-bener hutan. Bener-bener hutan itu. Nggak ada orang sepotong-sepotong aja? Nggak ada. Nah, pada saat Lagian takut kali ada orang sepotong. nih, gue ketemu ada warung. Iya. Ada warung kecil. Dan gue nanya sama tukang warung, Pak, ini arah ke kota ini kesini nggak? Oh dek, ini masalah jalan. Ini udah jauh banget loh. Kalau ada itu Mau ke sana. mau ke sana. Dan semua parno dong. Teman gue ini yang 3 orang. Yang bawa mobil lu? Iya, yang bawa mobil gue. Udah parno. Udah kita putar balik. Teman gue nanya, emang tadi lu nengok ke belakang ya? Waktu di rumah si itu. Si orang pintar Orang ini. pintar. Iya lah, ini kan lo. Makanya mesti udah sih kalau kondisi kayak gini mah udah percaya aja. Ya gua pikir kan apaan sih kayak gini. Iya. Gua sih kan pikiran gua sih positif aja.
Ya gue nengok aja, emang nggak ada apa-apa yang gue lihat. Sampai situ, udahlah gue berangkat nih. Udah pulang, udah kencang banget gue bawa kendaraan karena kan saking parnonya. Iya. Singkat cerita, gue dari perjalanan sampai pulang nyampe ke rumah. Nyampe lah ya, selamat ya. Selamat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya gue nyampe sampai rumah. Gue nganterin nih barang itu ke rumah. Barang Yang gue dapetin dari si didapetin. orang pinter itu gue bawa ke rumah temen cewek gue ini. Ya. Bukan cewek gue ya. ya, temen lu yang perempuan. Temen gue yang perempuan. Nah gue kasih barang itu harus dibakar Dibakar di rumah. di rumah. Dibakar tuh. Ya harus dibakar. Dibakarnya misalnya jam segini. Pokoknya cuma gue ngasih tahu, gue pulang udah. Pakai mantra. Ada sih, ada mantra. Gue lupa ya. Baca-bacaan lah Ada ya. Baca-bacaannya. Iya, iya. Itu kan pas gue jadi mahasiswa banget lah. Ya. Mahasiswa banget. Mahasiswa banget. Mahasiswa sih banget. Pokoknya gue lupa lah itu mantra apa, kan udah lama, udah kesini udah hampir 9 tahunan lah ya. Udah gua kasih barang itu pokoknya dia dibakar, apapun dibakar sama dia, udah gua mau pulang. Dan tujuan lu itu tercapai. Maksudnya khasiatnya berhasil. Enggak. Kecewa nggak lu men? Ntar dulu nih, gua haus. Aus mau minum. Iya, ngomong mulu tadi. Aduh, masa gak dikasih minum? Mas Gondo, Mas. Woi, Bawa air minum. Dah, bawa cair. air minum apa ini? Apa aja yang bisa diminum. Air warna oranye ya. Mau. Apa aja mau dah. Tuh, ada di meja tuh airnya tuh udah. Makasih Mas. Ya. Tuh diminum. Sakti bener ya. Yoi. Tiba-tiba ada. Gua minum dulu lah. Si Gondo. Pak, wih, lu nggak pernah tahu ini Mas Gondo itu pembantu kita paling sakti di sini. Yoi. Masa sih? Gak ngandel. Aduh. Dan akhirnya lu nyari orang pinter yang lebih pinter daripada orang pinter yang sebelumnya. Iya, gue sih sempat kecewa ya. Udah perjalanan seperti itu, Udah nyasar pula. udah nyasar pula, nggak ada hasil. Iya. Cuman gue situ penasaran kan, gue nyari lagi, gue ketemu beda orang nih. Gue berangkat yang kemarin beda orang. Gue pada saat itu berangkat ke orang pinter tuh bawa motor, Tapi orang pinternya yang lain. beda tempat. Beda tempat. Nih, anggap singkat cerita aja ya. Posisi yang pertama gagal, Iya. yang kedua kalinya sih gua optimis nih. Optimis gimana caranya nih perkara rumah tangga orang. Sebenarnya gua ngapain kayak gini ya? Iya. Cuman gue penasaran aja. Iya. Yang pertama gagal, masa yang kedua mau gagal juga. Iya. Gue berangkat dari rumah bawa kendaraan motor, gua 2 orang, dan temen gua ini sebelum gua berangkat, sebelum berangkat nih, anggaplah sebelumnya gue cerita dia tuh dimimpiin kita berangkat nih ke suatu tempat, kayaknya ke semacam pegunungan juga. Pegunungan. Dia hutan gunung Ntar bukan. yang dimimpiin tuh lu apa temen cewek lu ini? Iya, temen gua yang nganter gua ini, Oh, temen yang nganter. yang nganter. Bukan yang cewek tadi. Bukan, pokoknya yang cewek itu mah terima beres aja. Iya. Karena kan gue udah kepalang tanggung nih nolongin dia. Selama perjalanan, dia sih ngomong, teman gue ini kan, kita harus banyak persiapan nih. Banyak persiapan yang harus kita bawa. Gue bilang, apakah di sana emang kagak ada warung lagi nih kayak kemarin? Oh, gue pikir bawa-bawaan syarat apa gitu. Enggak, gue justru bawa beras, bawa cabe, bawa ikan asin. Berarti ini bukan cuma lebih sakti, tapi lebih dalam banget pedalamannya, lebih pelosok ya. Lebih pelosok, karena posisinya katanya nih emang ini gue harus masak di sana. Ya harus masak lah, pokoknya mah di sana udah benar-benar Kayak survival banget ya. iya benar-benar itu mah. Dalam perjalanan, ini kan gue bawa motor, anggaplah dari rumah perjalanan bawa motor dari kota lah
dari kota ke ke hutan lagi aja nih. Masuk hutan lagi. Masuk hutan lagi. Ini gua ke perkebunan ke kelapa sawit dah. Pas di perjalanan, gua kan gimana sih kayak kancolah gitu ya. Kancolah tuh apanya? Banyak tingkah. Oh, banyak tingkah. Gua bawa motor banyak Pecicilan lu ya? pecicilan. Karena kan kayak di alam lah, Iya. di alam. Gua pecicilan bawa motor, gua jatuh, Bray. Tapi nggak apa-apa loh. Ada yang nolongin. Nah, pas gua jatuh, gua ditolongin. Ada di pojokan, bukan di pojokan, di perapatan itu ada orang nyamperin gua. Iya. Mas, nggak kenapa-napa? Enggak, cuma jatuh doang, nggak kenapa-napa. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Iya. Bapak-bapak itu ngomong, Mas, biasanya orang yang jatuh di sini meninggal. Serius loh. Iya. Di situ gue makin deg-degan aja. Kok lu nggak meninggal kan? Jangan sampai niat baik gue kan Oh sebenarnya. iya. Jangan. Dia punya niat baik. Jadi selamat lah ya. Ya selamat lah. Gue di situ kan udah benar-benar pikiran gue udah kemana-mana lah. Tapi kan gue udah setengah jalan nih. Iya. Kalau gue balik lagi jauh, perjalanan juga masih jauh. Lanjut juga lu nggak tahu itu masih jauh apa enggak ya? Iya. Masuk gue nih. Anggaplah gue udah beres Iya. kejadian itu, gue berangkat lagi. Gue menemukan satu kampung. Di tengah hutan. Di tengah hutan ada kampung. Hutan kelapa sawit tuh ya. Ya, di hutan kelapa sawit ada kampung. Nah, pas ada kampung itu kan warga di situ kan aneh lah ngelihat dengan orang pikir gue orang kota lah. Iya. Orang kota, gua ditanya-tanya, Dek mau kemana, tujuannya mau kemana. Gua sih pada saat itu gua bilangnya mau nyantri aja. Mau nyantri. Karena kan di situ tuh satu kampung itu lagi ada rame lah, kayak mau ada pemilihan apa gitu. Iya. Pemilihan kepala desa lah ya. Ya, Kayak gitu bukan? ya semacam kayak Ya. gitulah, ada pemilihan kepala desa. Gua kan orang Ya. baru, jadi kayaknya dicurigain lah. Cuman gua menjelaskan niat gua mau pesantren, ke rumah ada mbah gitu, mbah. Iya. Aslinya mah nggak ada pesantren. Nggak ada. Berarti masyarakat mengerti ya Mengerti maksudnya? tujuan gua ke situ mau ngapain. Iya. Udah beres, gua ditanya-tanya, berangkatlah. Dari satu kampung itu, gua lumayan jauh lagi nih. Men itu kampung udah di dalam men. Udah dalam, Masuk lagi lu. masuk lagi. Nih kalau kata ilmu biologi masuk ke intinya inti nih. Nah, gue masuk ke udah gua di hutan, Iya. posisinya ada kampung di situ. Gua ke rumah si mbah itu pun gua lumayan lagi perjalanan. Ternyata rumah si mbah itu pun di atas bukit. Satu rumah, Satu aja. rumah aja, Dan lu ke situ berdua. berdua. Gua naik bukit. Gue pikiran nggak mungkin ada rumah di atas bukit. Di sini di bawah aja nih, di bawah kampung itu ada kampung kan. Hal yang nggak mungkin gitu ya. Iya, Di tengah kan? hutan ada kampung, Di atas ternyata masih ada rumah. masih ada rumah. Gue nyampe, gua pun kaget. Ya ternyata bener ada rumah di atas bukit. Terus apa yang lu lakuin tuh di rumah itu? Gua nyampe, gua cerita Permasalahan lu permasalahan yang lu bawa. yang gua bawa nih, yang sebelumnya gagal. Iya. Gua ceritain semuanya. Iya. Gue cerita semuanya. Gue tuh kayak dikasih syarat ya. Si mbah itu sih ngomong, kita malam-malam itu berangkat. Malam itu juga. Gue beres istirahat nih. Ya. Istirahat. Jam 2 malam gue dibangunin Sama si Mbah. sama si mbah. Disuruh ngambil tanah landak. Tanah landak. Maksudnya tanah landak tuh gimana? Gue juga nggak ngerti itu. Tanah bekas galian landak, apa tanah rumahnya landak, apa-apa? Bekas galian landak. Gue sih percaya tidak percaya ya. Maksudnya ini jam 2 malam gue harus nungguin
Landak bikin lubang. Landak bikin lubang. Gue sempat bertanya, ini ngapain malam-malam jam 2 malam gue dibangunin, udah mah gue di hutan harus turun ke bawah nyari lubang landak itu. Ketemu tuh. Ketemu, gue nungguin, ternyata bener ada landak. Lu tongkrongin di hutan Ditongkrongin. itu semalaman. Semalaman. Sendiri. Enggak, si Mbah sama gue. Oh, ada Pada temennya. saat itu juga yang hijau gobul gue Lu juga, juga. yang bertanggung jawab. di Kayak situ. waktu awal ada Kayak ijab waktu kabulnya awal. lagi. Gua nih Ya. udah beres nih. Ya. Misalnya gua nungguin udah lama, maksudnya kan gua nggak tahu nih filosofi dari Tanah landak. tanah landak itu apa. Si Mbah itu kan ngomong dalam satu malam itu si landak mengelilingi 7 bukit. Oke. 7 bukit, 17 makanan 17 makanan yang dia istilah yang landak makan. makan dalam satu malam. Dalam satu Kata malam. si Mbah. Si Mbah itu. Nah, selesai itu pas dia selesai dia keliling-keliling bukit itu kan. Ya. Dia berhenti di satu tempat di lubang itu yang gue tungguin. Dia keluarlah si tanah landak itu. Malam-malam gue bawa. Ambil nih. tuh si tanah landak. Tanah landak dibawa. Si Mbah itu pun gue nggak tahu kan apa gitu, mungkin itu syaratnya kali ya. Iya. Syaratnya di si Mbah udah ngomong itu syarat di apa ini tuh gue nggak tahu. Si Mbah pokoknya posisinya kayak diajiin lah, Dibaca-baca, dimantra-mantrai di mantra-mantrain. si tanah itu. Si tanahnya di mantra-mantrain. Dia pesan si Mbah ini kan, Ya. kalau bisa tanah ini jangan sampai jatuh di rumah orang. Kenapa tuh? Nah, kan gue bertanya, emang kenapa? Karena tanah ini tetaplah syaratnya itu, mungkin hakikatnya mah tetap Yang di atas yang ya. di atas ya. Nah, udah beres gue tuh, udah mendapatkan itu kan. Gue pada saat itu 2 hari lah di situ Nungguin landak tuh. nungguin landak. Bagus dapat tuh. Iya, kalau nggak dapat kan gue sia-sia aja, kan dicapai juga kan. Oke. Udah beres, gue 2 hari di situ, gue udah ngedapatin tanah. Ya. Dia pesen gimana caranya jangan sampai Jatuh dimanapun. jatuh dimanapun itu di tanah orang, Kenapa? bisa hancur keluarga itu. Gua sih percaya tidak percaya ya. Iya. Ya gua sih menjalankan sesuai yang Simbah itu kasih tahu. Iya. Soalnya Akhirnya Simbah yang kedua ini lu percaya ya? Ini percaya. Dengan kejadian Simbah yang pertama lu yang gak pertama- percaya? Iya, awalnya kan gua kan nyeleneh nih. Iya. Yang gue suruh nengok, Ya. gua tetap nengok. Iya. Ya ini gua tetap lah gua jalanin. Gua nggak mau konyol lah. Ya. Dalam perjalanan ini gue juga nggak mau jatuh nih. Iya. Kalau gue jatuh nih, gue dosa nih. Iya. Rumah tangga lagi ada Orang lain lagi adem-adem ya kan? Jatuh sama gue bisa bubar aja nih. Iya. Dosa gede kan gue. Udah beres nih sama gue nih. Udah beres. Anggaplah nih ya, dalam perjalanan pulang sampai ke rumah itu pun barang itu gua nggak taruh di rumah. Gue gantungin di pohon. Sekarang ada yang lagi berumah tangga itu di pohon. Tahu cecak, tahu burung apa? bubar dong. Ya, lu juga itu tanggung jawab. Terus gimana? Nah, udah beres. Iya. Udah beres, gua anterin ke rumahnya. Udah anterin ke rumahnya, itu sih terserah. Gua Iya. bilang, ini barangnya tolong disebarin Di rumah si pelakor. di rumah si pelakor. Mm-mm. Nah, singkat cerita lah ya. Ya. Singkat cerita, udah disebarin semuanya ke semua pelakor. Hampir 2 minggu kemudian, Apa yang terjadi? ternyata itu bener Bubar. bubar. Mission complete. Akhirnya berhasil. Gue sih percaya tidak percaya ya Iya. setelah tanda landak itu. Cuman itu pas disebar sama dia, kan gue nggak bisa nyebarin. Iya. Gue
gue cuma ijab kabul, keluarganya nyebar, hancur aja tuh keluarga. Ya. Yang penting misi lu selesai, gue sih temen lu keluarganya baya-baya lagi sama ya, suaminya. jadi keluarga yang harmonis. Ya. Dan lu ini yang ketiban sial nih, nyari wangsit sampai sejauh itu, boy. Wah gila sih, gue capek. Maksudnya tapi kan dengan adanya ini gue berhasil, kayaknya seneng banget ya. Mau lagi lu kayak gitu? Gue sih kayaknya untuk terakhir kalinya yang begini Iya. nih. Tapi nggak tahu juga sih. Iya. Sempet gue penasaran, pengen tahu dunia begituan. Dan semoga ini tidak terjadi di kalangan teman-teman mahasiswa zaman now. Cukup Bung Edward saja ya, Iya. Bung ya. Iyalah, jangan sampai lah. Sedih ya. Sedih lah. Yang pasti nanti mungkin ceritanya sampai situ. Nanti di episode selanjutnya akan kita sharingkan lagi cerita yang lebih serem, yang pasti bikin merinding disco. Wow. Sampai berjumpa lagi dengan saya Alif Masih Urip di acara Bantai Bacotan Santai.